Pernahkah kalian merasa saat sedang berjalan di tengah hiruk-pikuk kota atau berdiri diam di sunyinya lereng gunung di tanah Jawa, ada sesuatu yang memperhatikan dari bawah kaki kalian? Bukan sesuatu yang hidup seperti manusia, melainkan sebuah beban sejarah yang begitu berat, hingga tanah yang kita pijak seolah bergetar dalam diam. Kita sering merasa aman di sini. Kita merasa bahwa rumah, jalanan, dan peradaban yang kita bangun adalah segalanya yang pernah ada di atas tanah ini. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa kalian sedang berdiri di atas atap sebuah makam raksasa, sebuah makam dari peradaban yang seharusnya tidak boleh diingat lagi. Selamat datang di rahasia terlarang yang selama ini disembunyikan oleh lapisan tanah dan waktu. Ini bukan tentang Atlantis yang jauh di sana, bukan pula sekadar dongeng Lemuria yang mungkin sudah sering kalian dengar. Kita bicara tentang Kumari Kandam, sebuah benua hilang yang menurut teks-teks kuno Tamil, bukan hanya sekadar tenggelam, tapi marah karena dikhianati oleh alam. Dan disinilah letak kengeriannya. Banyak yang percaya bahwa saat benua raksasa itu ditelan samudra, sisa-sisa kekuatannya, rahasia terdalamnya, dan orang-orang yang selamat darinya tidak pergi kemana-mana. Mereka datang ke sini, ke tanah Jawa, yang kalian injak sekarang. Ada alasan mengapa judul video ini menggunakan kata peringatan. Karena apa yang akan kita bedah bukan sekadar teori konspirasi sejarah. Ini adalah tantangan bagi logika kalian. Mengapa ada kemiripan yang tidak masuk akal antara simbol-simbol kuno di India Selatan dengan artefak-artefak misterius yang terkubur di pesisir selatan Jawa? Mengapa seolah-olah ada benang merah darah yang menghubungkan peradaban yang hilang itu dengan garis keturunan kita hari ini? Bersiaplah, karena mulai detik ini, pandangan kalian tentang Pulau Jawa tidak akan pernah sama lagi. Kita tidak hanya akan menelusuri peta yang hilang, tapi kita akan menggali kembali sesuatu yang selama ini dikutuk untuk dilupakan. Sesuatu yang kini mulai menggeliat kembali, tepat di bawah kaki kalian. Jika kalian mengira hubungan antara benua yang hilang itu dengan Jawa hanyalah soal perpindahan orang, kalian salah besar. Hubungan ini jauh lebih intim dan mungkin lebih menyeramkan. Bayangkan, jika selama ribuan tahun, kalian mengucapkan kata-kata yang kalian anggap sebagai bahasa ibu. Namun, ternyata itu adalah sandi darurat yang ditinggalkan oleh para penyintas Kumari Kandam. Disinilah logika kita mulai ditantang. Mengapa bahasa Tamil kuno, bahasa dari peradaban yang konon, menguasai Kumari Kandam? Memiliki resonansi frekuensi yang hampir identik dengan struktur bahasa Jawa kuno di titik-titik tertentu? Ini bukan sekadar kemiripan kata. Ini adalah tentang bagaimana sebuah frekuensi suara diwariskan untuk menjaga agar ingatan tentang benua itu tidak benar-benar mati. Para ahli bahasa sering terheran-heran melihat bagaimana struktur filosofis di balik aksara dan bunyi di tanah Jawa seolah menyimpan pola yang sama dengan apa yang dipuja di daratan yang kini telah menjadi dasar samudra tersebut. Apakah mungkin saat Kumari Kandam mulai retak dan air laut mulai naik, para tetua mereka menyadari bahwa buku dan bangunan akan hancur, namun suara akan abadi? Mereka tidak meninggalkan pesan di atas batu, mereka menanamkan pesan itu ke dalam pita suara leluhur kita. Inilah yang saya sebut sebagai DNA suara. Setiap kali kita melafalkan mantra tertentu atau dialek pesisir yang kental, tanpa sadar kita sedang memanggil kembali memori tentang sebuah daratan yang sudah tidak ada di peta dunia. Namun, rahasia ini menjadi terkutuk ketika kita menyadari konsekuensinya. Jika bahasa kita adalah warisan dari peradaban yang tenggelam karena bencana kosmik, apakah itu berarti kita juga mewarisi nasib mereka? Ada sebuah teori gelap yang mengatakan bahwa bahasa ini sebenarnya adalah alat navigasi. Sebuah peta yang tidak terlihat, yang hanya bisa dimengerti jika kalian berada di koordinat yang tepat di Pulau Jawa. Pernahkah kalian merasa merinding saat mendengar kidung kuno di tengah malam yang sunyi? Mungkin itu bukan sekadar rasa takut, mungkin itu adalah respon seluler dalam darah kalian yang mengenali frekuensi dari rumah lama kalian yang kini tertimbun ribuan ton air laut di selatan sana. Kita tidak sedang berbicara tentang masa lalu, kita sedang bicara tentang program yang masih berjalan di dalam diri kita. Menunggu untuk diaktifkan kembali. Visualisasikan sebuah masa di mana cakrawala tidak lagi berwarna biru, melainkan hitam pekat karena abu vulkanik dan uap panas yang naik dari samudra. Di titik inilah, Kumari Kandam bukan lagi sebuah kejayaan, melainkan neraka yang cair. Bayangkan ribuan kapal kayu dengan teknologi yang melampaui zamannya, harus bertarung melawan ombak setinggi gunung demi membawa satu harapan. Sebuah koordinat yang menurut ramalan para pencari bintang mereka adalah tanah yang tidak akan pernah tenggelam. Tanah itu adalah rangkaian pegunungan berapi yang kini kita kenal sebagai tulang punggung Pulau Jawa. Mereka tidak datang sebagai penjelajah yang gagah berani. Mereka datang dengan kaki gemetar, dengan pakaian yang hancur, dan dengan trauma yang begitu dalam, hingga mereka bersumpah untuk tidak pernah lagi menoleh ke arah laut. Itulah sebabnya, jika kalian perhatikan, pusat-pusat peradaban tertua di Jawa jarang sekali dimulai tepat di bibir pantai. Seolah-olah
Ada ketakutan kolektif yang tertanam di bawah sadar leluhur kita untuk menjauh dari suara deburan ombak. Mereka mendaki, mencari tempat tertinggi, dan membangun kehidupan baru di lereng-lereng gunung seperti Slamet atau dataran tinggi Dieng. Di sana, mereka membawa serta teknologi, benih tanaman yang asing, dan pengetahuan tentang bintang yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia di zaman itu. Namun, perpindahan ini menyisakan satu lubang besar dalam ingatan kita, karena sangat traumatisnya pelarian itu. Segala hal yang berkaitan dengan rumah lama mereka di selatan sana, mulai dikubur dalam balutan kiasan dan mitologi yang gelap. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa Laut Selatan Jawa memiliki reputasi yang begitu berat secara energi? Mengapa ada aturan-aturan tak tertulis yang melarang kita melakukan banyak hal di sana? Itu bukan sekadar urusan mistis, itu adalah sisa protokol keamanan dari para penyintas yang tahu betul apa yang tersembunyi di balik ombak tersebut. Mereka tahu bahwa di bawah sana, sisa-sisa kejayaan mereka yang hancur bukan hanya sekadar puing batu, melainkan sisa sesuatu yang belum benar-benar mati. Mereka membangun peradaban di Jawa sebagai benteng, sebagai tempat untuk bersembunyi dari apapun yang mengejar mereka dari kedalaman samudra. Jadi, saat kalian berdiri di atas tanah Jawa hari ini, kalian sebenarnya sedang berdiri di atas tempat persembunyian paling rahasia yang pernah dibangun dalam sejarah umat manusia. Mungkin pertanyaan yang paling mengganggu di benak kalian sekarang adalah, jika ini benar-benar terjadi, bagaimana mungkin tidak ada satupun prasasti yang menuliskan nama Kumari Kandam secara gamblang di tanah Jawa? Jawabannya justru terletak pada keheningan itu sendiri. Bayangkan sebuah generasi yang begitu ketakutan akan masa lalunya, hingga mereka sepakat bahwa cara terbaik untuk bertahan hidup adalah dengan cara melupakan. Para leluhur yang tiba di Jawa memahami satu hal yang mengerikan. Pengetahuan adalah magnet bagi bencana. Mereka percaya bahwa kekuatan atau teknologi yang menyebabkan benua lama mereka tenggelam masih mengintai. Maka, sebuah keputusan besar diambil, sebuah penghapusan sejarah secara sistematis. Semua catatan tentang kejayaan di selatan dihancurkan, dan pengetahuan itu diubah bentuknya menjadi dongeng, simbol-simbol tersembunyi, dan tabu yang turun-temurun. Inilah yang kita sebut sebagai kutukan amnesia. Kita tidak dilarang tahu karena tidak ada sejarahnya. Kita dilarang tahu karena informasi itu dianggap sebagai beban yang terlalu berbahaya untuk dipikul oleh manusia modern. Disinilah sejarah berubah menjadi mitos. Sosok-sosok pemimpin agung dari benua yang hilang itu disamarkan identitasnya menjadi sosok-sosok gaib dalam legenda Jawa. Mereka tidak benar-benar menjadi hantu, mereka adalah manusia-manusia dengan kemampuan luar biasa yang identitas aslinya dikubur hidup di bawah narasi mistis agar tidak ada lagi orang yang mencoba mencari tahu pintu masuk kembali ke masa lalu. Itu mengapa? Setiap kali arkeolog menemukan struktur bangunan yang terlalu canggih atau anomali geologi di bawah tanah Jawa, seringkali penelitian itu berhenti di tengah jalan atau tertutup oleh birokrasi yang rumit. Seolah-olah ada kekuatan kuno yang masih bekerja hingga hari ini untuk memastikan tanah ini tetap menjadi rahasia. Kita dibiarkan hidup di atas permukaan, sibuk dengan urusan sehari-hari, sementara di bawah sana, lapisan demi lapisan peradaban Kumari Kandam membisu dalam kegelapan. Kita sebenarnya sedang hidup di atas sebuah rahasia yang sengaja dikutuk untuk tetap menjadi misteri. Bukan karena kita tidak mampu memahaminya, tapi karena kita memang tidak pernah diizinkan untuk mengingatnya. Pernahkah kalian memperhatikan garis pantai selatan Jawa melalui citra satelit dan merasa ada sesuatu yang janggal? Di balik keindahan ombaknya, terdapat sebuah dinding bawah laut yang jatuh begitu curam. Seolah-olah daratan ini pernah dipotong dengan paksa. Namun, kengerian yang sebenarnya bukan terletak di dalam air, melainkan tepat di bawah bangunan-bangunan yang kalian tempati sekarang. Secara geologis, Jawa adalah salah satu tempat di bumi dengan lapisan tanah paling kompleks. Namun di beberapa titik tertentu, radar penembus tanah seringkali menangkap anomali yang membuat para ahli mengernyitkan dahi. Mereka menemukan rongga-rongga raksasa yang terlalu simetris untuk disebut sebagai gua alami, dan susunan material yang densitasnya menyerupai logam purba yang terkubur ratusan meter di bawah permukaan aspal. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran yang selama ini hanya berani dibisikkan. Bagaimana jika Pulau Jawa bukan sekadar pulau vulkanik, melainkan sebuah lapis pelindung yang sengaja dibangun atau dimodifikasi? Ada struktur yang dikenal sebagai Sundalan, namun di atasnya, para pengungsi dari Kumari Kandam diduga membangun sistem pengamanan bawah tanah yang sangat luas. Mereka memanfaatkan jaringan pipa lava alami dan mengubahnya menjadi tempat penyimpanan pengetahuan, atau mungkin tempat persembunyian teknologi yang belum sempat mereka hancurkan saat benua mereka tenggelam. Jika kalian menggali cukup dalam, di koordinat yang tepat, kalian tidak akan menemukan fosil purba, melainkan sedit-sedit tajam dari sebuah arsitektur yang seharusnya tidak ada di zaman itu.
Inilah alasan mengapa sering terjadi fenomena suara dentuman dari bawah tanah yang tidak bisa dijelaskan oleh aktivitas tektonik biasa. Di beberapa wilayah di Jawa, itu bukan sekadar pergeseran lempeng, itu adalah resonansi dari ruang-ruang kosong yang luas di bawah sana. Sisa-sisa infrastruktur Kumarikandam yang mulai rapuh karena usia, atau mungkin sesuatu yang sedang mencoba untuk aktif kembali. Kita terbiasa melihat gonang-gonang di Jawa sebagai puncak alam. Namun bagi mereka yang datang dari benua yang hilang itu, gunung-gunung ini adalah pilar-pilar penyangga yang menjaga agar rahasia mereka tetap berada di kegelapan. Kalian sedang menginjak sebuah mahakarya arsitektur yang menyamar menjadi alam. Sebuah mesin raksasa yang sedang tidur panjang, tepat di bawah kaki kalian saat ini. Selama ini, kita telah dikondisikan untuk melihat penguasa Laut Selatan sebagai sosok mistis dalam balutan legenda. Tapi, mari kita coba geser sudut pandangnya. Bagaimana jika sosok yang selama ini digambarkan sebagai penguasa gaib itu sebenarnya adalah garis keturunan terakhir dari para bangsawan Kumarikandam? Sosok yang tidak pernah benar-benar pergi, melainkan memilih untuk tinggal di ambang batas guna memastikan bahwa tidak ada manusia dari permukaan yang berani mengusik sisi-sisa benua yang tenggelam tersebut. Legenda tentang kerajaan bawah laut mungkin bukan sekadar imajinasi, melainkan memori kolektif yang terdistorsi tentang sebuah pangkalan militer atau pusat observasi kuno yang masih berfungsi di kedalaman Samudra Hindia. Ada alasan yang sangat logis mengapa setiap ritual yang dilakukan di pesisir selatan selalu melibatkan penghormatan yang luar biasa besar. Secara sadar atau tidak, leluhur kita sedang melakukan diplomasi dengan mereka yang memiliki teknologi jauh lebih unggul. Jika kalian membedah naskah-naskah kuno dengan kacamata yang berbeda, kalian akan menemukan deskripsi tentang sosok-sosok yang memiliki kulit yang bersinar, mampu menghilang dalam sekejap, dan memiliki kendaraan yang bisa membelah air tanpa suara. Ini bukan deskripsi hantu. Ini adalah deskripsi tentang sebuah peradaban yang sudah mencapai puncak evolusi sebelum mereka dipaksa masuk ke dalam pengasingan di bawah laut. Namun, bagian yang paling tidak nyaman adalah ini. Mereka bukan hanya menjaga laut, mereka juga mengawasi kita yang ada di daratan. Ada sebuah pola yang berulang dalam sejarah Jawa, di mana setiap kali ada upaya untuk menggali terlalu dalam atau mengeksploitasi area-area keramat di selatan, sebuah peringatan keras akan muncul. Entah itu melalui bencana kecil atau fenomena yang melumpuhkan logika. Mereka adalah saksi bisu dari kehancuran Kumarikandam, dan mereka bersumpah bahwa sejarah pahit itu tidak akan terulang lagi. Jadi, setiap kali kalian menatap luasnya samudera dari pesisir Jawa, ingatlah bahwa kalian tidak sedang menatap air yang kosong. Kalian sedang menatap sepasang mata dari peradaban masa lalu yang sedang menjaga agar kalian tetap berada di atas, sementara mereka membusuk bersama rahasia di bawah. Sekarang, coba perhatikan lantai di bawah kaki kalian. Bayangkan jika aspal jalanan, pondasi gedung pencakar langit, hingga lantai kamar tempat kalian beristirahat, sebenarnya hanyalah lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih masif. Kita terbiasa berpikir bahwa pembangunan kota-kota besar di Jawa adalah hasil keringat arsitek modern. Namun ada sebuah anomali yang jarang dibicarakan. Mengapa titik-titik pusat keramaian kita selalu berdiri tepat di atas titik-titik yang dalam peta kuno dianggap sebagai zona larangan? Ada sebuah kenyataan pahit yang mungkin tidak pernah ingin kalian dengar. Kita tidak benar-benar membangun peradaban baru. Kita hanya sedang menumpang hidup di atas reruntuhan megah yang sudah ada sebelumnya. Beberapa pekerja konstruksi di proyek-proyek bawah tanah terdalam di Jawa seringkali menemukan benda-benda yang membuat pengerjaan harus dihentikan secara mendadak. Bukan cuma soal artefak, tapi dinding-dinding dengan material yang tidak bisa ditembus oleh mata bor paling tajam sekalipun. Atau instalasi kabel-kabel organik yang masih terasa hangat meskipun sudah tertimbun ribuan tahun. Inilah alasan mengapa judul video ini menyebutkan bahwa kalian sedang menginjak rahasia itu. Setiap langkah kalian di trotoar atau perjalanan kalian di jalan tol sebenarnya melewati lorong-lorong sunyi di bawah tanah yang dulu mungkin merupakan jalan utama dari ibu kota para pengungsi Kumarikandam. Kita sedang hidup di lantai 2 dari sebuah gedung raksasa yang lantai satunya adalah makam peradaban paling maju di bumi. Kalian mungkin merasa ini hanya sekadar imajinasi, tapi tanyakan pada diri kalian. Mengapa di beberapa wilayah di Jawa, tanahnya terasa begitu bernyawa? Mengapa ada daerah yang Sioliola menolak untuk dibangun, dengan alat berat yang sering rusak tanpa sebab, atau tanah yang terus amblas meskipun sudah diperkuat? Itu karena peradaban di bawah sana belum sepenuhnya hancur menjadi debu. Mereka masih ada dalam bentuk struktur yang sangat solid, menciptakan ruang-ruang hampa yang membuat tanah di atasnya menjadi tidak stabil. Kita adalah tamu yang tidak diundang, yang tanpa sadar, membangun tempat tidur di atas kepala sebuah raksasa yang sedang terlelap. Kita tidak menginjak tanah biasa, kita sedang menginjak atap dari sebuah rahasia terkutuk yang tidak pernah menginginkan kehadiran kita di sana.
Pernahkah kalian berada di suatu tempat di Jawa, mungkin di sebuah hutan yang sunyi, di lereng gunung, atau hanya di sudut jalanan tua dan tiba-tiba bulu kuduk kalian berdiri tanpa alasan yang jelas? Logika kita seringkali langsung menuduh itu sebagai gangguan makhluk halus. Tapi, bagaimana jika yang kalian rasakan sebenarnya adalah detak jantung dari sebuah mesin atau teknologi kuno yang masih aktif di bawah sana? Disinilah rahasia Kumari Kandam menjadi begitu nyata bagi tubuh kalian. Para penyintas benua itu tidak hanya membawa batu dan emas, mereka membawa teknologi berbasis frekuensi rendah yang mereka gunakan untuk mengatur energi bumi agar tidak terjadi bencana susulan. Beberapa titik di Pulau Jawa sebenarnya adalah pusat dari pemancar frekuensi ini. Titik-titik ini seringkali kita beri label sebagai tempat keramat atau angker. Karena setiap kali manusia mendekat, otak kita menerima sinyal elektromagnetik yang sangat kuat hingga menciptakan halusinasi atau perasaan tidak nyaman yang luar biasa. Inilah sisa-sisa energi dari Kumari Kandam yang masih memancar, mencoba berkomunikasi dengan sisi-sisi peradaban mereka yang terkubur. Sinyal-sinyal ini tidak pernah berhenti selama ribuan tahun, mereka terus berdenyut di bawah aspal kota, di bawah sawah-sawah hijau, dan merambat naik melalui telapak kaki kalian setiap kali kalian melangkah. Yang lebih mengguncang adalah fakta bahwa frekuensi ini seringkali memuncak pada waktu-waktu tertentu. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa ada tradisi-tradisi kuno yang mengharuskan kita untuk diam atau melakukan ritual pada jam-jam khusus? Itu adalah cara leluhur kita yang tahu tentang keberadaan teknologi ini untuk menyelaraskan tubuh manusia dengan denyut energi dari bawah tanah agar tidak terjadi benturan seluler yang mematikan. Kita tidak hanya menginjak tanah, kita sedang berdiri di atas sebuah pemancar raksasa yang masih menyala, namun kita sudah kehilangan manual instruksinya. Kita adalah anak cucu yang mewarisi sebuah radio kuno yang terus berbunyi. Tapi kita tidak lagi mengerti apa pesan yang sedang dikirimkan oleh mereka dari kegelapan masa lalu. Jika kalian mengira semua rahasia ini akan terkubur selamanya, tanpa pernah mengusik kehidupan modern kita, kalian mungkin harus mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang sedang terjadi pada Pulau Jawa saat ini. Ada alasan mengapa bumi di bawah kaki kita akhir-akhir ini terasa lebih gelisah. Fenomena tanah bergerak, munculnya lubang-lubang raksasa secara tiba-tiba, atau sinkhole, hingga anomali cuaca yang tidak bisa lagi diprediksi oleh instrumen paling canggih sekalipun. Ini bukan sekadar masalah perubahan iklim biasa, ada sebuah teori yang sangat mengkhawatirkan, bahwa sistem keseimbangan yang dibangun oleh para leluhur, Kumari Kandam, di bawah tanah Jawa, kini mulai mencapai batas usianya. Ribuan tahun lalu, mereka membangun Jawa sebagai benteng, agar mereka bisa selamat dari amukan samudra yang menenggelamkan benua mereka. Namun, mereka juga meninggalkan sebuah peringatan dalam bentuk kode-kode alam yang hanya bisa dibaca jika kita mau membuka mata. Mereka tahu bahwa siklus alam itu berulang, bahwa air yang dulu menelan rumah mereka, suatu saat akan kembali datang untuk menjemput sisa-sisanya. Setiap getaran kecil yang kalian rasakan saat duduk diam di malam hari, setiap pergeseran struktur tanah di pegunungan, mungkin adalah tanda bahwa jangkar yang selama ini menahan Pulau Jawa agar tidak senasib dengan Kumari Kandam sedang mulai terlepas satu persatu. Inilah kaitan paling menakutkan dari kata peringatan yang saya sebutkan di awal. Kita selama ini merasa menjadi pemilik sah tanah ini, padahal kita hanya sedang menumpang di sebuah rahasia yang masa berlakunya hampir habis. Apa yang akan terjadi jika teknologi frekuensi yang menahan energi laut itu benar-benar padam? Atau jika ruang-ruang hampa di bawah kota-kota besar, kita tidak lagi mampu menahan beban peradaban di atasnya? Kita sedang berlomba dengan waktu yang tidak kita sadari keberadaannya. Dan yang paling mengerikan adalah, saat tanda-tanda itu menjadi semakin nyata, kita justru semakin sibuk untuk melupakan bahwa di bawah kaki kita, sejarah sedang bersiap untuk mengulang dirinya sendiri dengan cara yang jauh lebih dahsyat. Pada akhirnya, kita harus menghadapi satu kenyataan yang paling menggetarkan. Rahasia Kumari Kandam tidak pernah benar-benar mati, karena ia telah menyatu dengan identitas kita. Kita bukan sekadar orang yang kebetulan lahir di atas tanah Jawa, kita adalah pewaris dari memori peradaban yang paling gigih dalam sejarah bumi. Kutukan yang selama ini kita bicarakan kutukan untuk melupakan sebenarnya adalah sebuah bentuk perlindungan. Leluhur kita ingin kita hidup tanpa beban masa lalu yang menghancurkan, agar kita bisa membangun masa depan di atas atap rumah lama mereka dengan tenang. Namun, saat kalian menonton video ini sampai selesai, kutukan itu sebenarnya telah patah. Kalian tidak bisa lagi berjalan di atas tanah ini dengan cara yang sama seperti kemarin. Setiap kali kalian melihat deburan ombak di pantai selatan, atau merasakan getaran kereta api yang melintas di bawah tanah, kalian akan teringat bahwa ada sebuah kemegahan yang sedang tertidur di sana. Rasa takut yang mungkin sempat muncul di awal, kini harus berubah menjadi rasa hormat. Rasa hormat kepada mereka yang telah menyeberangi lautan api
dan air demi memastikan kita memiliki tempat untuk berpijak hari ini. Kita adalah penjaga gerbang dari sebuah rahasia yang terlalu besar untuk dunia modern. Dan Pulau Jawa adalah satu-satunya saksi bisu yang masih tersisa. Jadi, ketika seseorang bertanya kepada kalian, mengapa tanah ini terasa begitu istimewa, atau mengapa udara di sini terasa begitu padat dengan misteri? Kalian sudah tahu jawabannya. Bukan karena kita klinik, bukan karena kita terjebak dalam mitos, tapi karena darah dan tanah kita menyimpan kode dari sebuah peradaban yang pernah menguasai dunia sebelum sejarah mencatatnya. Tetaplah waspada, tetaplah amati setiap tanda yang diberikan oleh bumi. Dan yang paling penting, jangan pernah lagi menganggap remeh tanah yang kalian injak sekarang. Karena di bawah sana, Kumari Kandam tidak hanya menunggu untuk ditemukan, ia sedang menunggu untuk melihat apakah anak cucunya cukup kuat untuk memikul kembali rahasia yang pernah hilang.